Doa selesai. Kita bahas HIV ya, Bang. Iya, Dek. Nah, HIV. Oke. Jadi HIV ini kan ada terbagi menjadi beberapa stadium. Stadium 1, 2, 3, 4. Nah, jadi HIV ini penyebabnya kan virus human immunodeficiency, di mana virusnya ini akan menyebabkan penurunan sistem imun dari tubuh si pasien. Oke, jadi nanti kalau dia udah masuk ke tahap akhir, kita sebut sebagai AIDS. Jadi pasien HIV belum tentu menjadi AIDS. Tapi kalau udah AIDS, pastilah dia HIV. Jadi pada tahap awal HIV ini sering tanpa ada gejala. Nah, nanti ketika sudah di tahap akhir, barulah muncul gejala-gejala infeksi oportunistik. Nanti akan menjadi AIDS. Nah, virusnya ini termasuk ke dalam family Retroviridae, ya. Jadi AIDS ini tahap akhir dari HIV. Penularan HIV ini melalui hubungan seksual. Intinya dari cairan tubuh ya, Bang. Cairan tubuh apa saja bisa. Paling sering itu cairan dari sperma atau dari vagina. Ya, cairan seksual. Kemudian bisa juga dari darah. Ya, contohnya pada pasien-pasien yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan atau pasien yang melakukan transfusi darah atau ibu ke bayi di mana ibunya HIV, kemungkinan besar bayinya akan terkena HIV juga. Nah, seseorang dinyatakan terinfeksi HIV apabila ya terbukti secara laboratorium HIV-nya positif. Ya, jadi ada beberapa nanti metode pemeriksaannya, ada yang memeriksa antibodi, ada yang langsung memeriksa viral load. Nah, jadi nanti ada indikasinya kapan harus kita deteksi antibodi, kapan kita deteksi viral load-nya. Jadi langsung virusnya yang kita deteksi di dalam tubuh. Oke, jadi bisa dideteksi menggunakan antibodi atau bisa juga mendeteksi ada tidaknya virus di dalam tubuh. Nah, kita katakan dia sebagai AIDS jika dalam surveillance ditegakkan apabila ada infeksi oportunistik. Jadi kalau sudah ada infeksi oportunistik, umumnya pasiennya sudah menjadi AIDS. Atau kadar CD4-nya di bawah 350, itu juga udah kita katakan sebagai AIDS. Atau beberapa referensi kadang-kadang buat di bawah 200, itu juga udah kita katakan AIDS berapapun stadiumnya, kalau CD4-nya di bawah 350 atau di bawah 200 itu sudah kita katakan AIDS. Nah, jadi untuk mendeteksi virus HIV ini di dalam tubuh bisa digunakan menggunakan isolasi atau biakan virus, atau kita deteksi antigennya atau deteksi antibodinya. Nah, yang harus kita ketahui window period HIV ini 3-6 bulan. Artinya kalau dia sekarang atau 2 minggu yang lalu memiliki faktor resiko, contohnya dia PSK, 2 minggu yang lalu sempat kontak, atau dia tenaga medis 2 minggu yang lalu dia terkontak dengan darah yang positif HIV. Nah, maka nanti antibodi HIV itu akan bisa dideteksi jika sudah berjalan 3-6 bulan, karena mengikuti window periodnya. Artinya kalau misalnya 2 minggu yang lalu dia kontak erat dengan HIV, kontak cairan HIV, sekarang dia periksa kan masih 2 minggu, itu umumnya masih negatif, ya, hasilnya pasti masih negatif. Maka kita anjurkan diulangi 3 bulan kemudian karena mengikuti window period si HIV. Nah, karena pemeriksaan antibodi itu belum bisa terdeteksi dalam 3-6 bulan, maka kita periksalah HIV-RNA, ya. HIV-RNA ini untuk mendiagnosis HIV pada keadaan serologis yang belum bisa memberikan hasil. Artinya kalau dia masih pertama-tama terinfeksi 3-6 bulan, belum bisa kita periksa pakai serologi. Serologi itu
mencari yang namanya antigen dan antibodi. Maka pemeriksaan apa yang kita lakukan? Pemeriksaan HIV-RNA. Contoh, pasien HIV yang masih window period, pemeriksaan yang tepat kita lakukan pemeriksaan HIV-RNA. Atau bayi yang baru lahir dari ibu yang HIV positif, bayi itu kan baru lahir dia, berarti nanti antigen atau antibodi terhadap HIV-nya belum terbentuk. Maka yang kita periksa apa untuk bayi tersebut? Si HIV-RNA-nya yang kita periksa. Nah, secara imunopatologis, kenapa HIV ini bisa menurunkan sistem imun? Dia langsung membuat CD4 ini mati. Ya, jadi dia bertanggung jawab menurunkan CD4. Makanya pada pasien HIV yang kita periksa CD4, salah satu pemeriksaan yang dapat kita periksa adalah CD4. Untuk melihat apakah dia sudah jatuh ke AIDS atau belum, atau untuk memeriksa apakah terapi kita sudah benar atau belum. Nah, jadi HIV ini kan ada fase akut, ada fase kronik. Nah, jadi pada awal mula HIV, maka terjadilah sitopatik HIV secara langsung. Artinya, HIV ini, virus HIV ini langsung menyerang CD4 pada tahap awal, merusak CD4. Dan progenitor CD4. Progenitor ini artinya cikal bakal yang bisa menjadi CD4. Makanya CD4 pada HIV itu akan menurun di awal. Nah, untuk yang fase selanjutnya, fase kronik, maka CD4 ini akan diinduksi supaya melakukan apoptosis. Ya. Jadi diinduksi supaya CD4 ini bisa mati secara langsung. Ya, mati sendiri, ada programnya. Dia bisa bunuh diri sendiri, CD4-nya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara merusak destruksi stem cell dan merusak sel stroma sumsum tulang. Oke. Kemudian mekanisme yang lainnya adalah terjadi sitotoksisitas sitokin. Jadi ada mekanisme dari antibodi kita. Jadi antibodi kita juga ikut berperan di sini dalam menurunkan CD4. Dan terjadi kerusakan jaringan-jaringan limfoid. Yang akhirnya semua mekanisme ini akan menyebabkan kerusakan atau penurunan sistem imun. Oke. Infeksi HIV secara bersamaan terjadi baik aktivasi maupun supresi sistem imun. Jadi secara bersama-sama si virus HIV-nya akan menyerang sistem imun dan mengaktifkan sistem imun, di mana sistem imun yang aktif ini nanti selanjutnya dia akan menyerang kembali sistem imun CD4 sehingga CD4 akan turun. Oke. Jadi fase HIV itu ada fase infeksi akut, infeksi kronik, dan menjadi AIDS. Nanti ketika infeksi kronik, pasiennya bisa ada gejala, bisa tidak. Ya, kalau infeksi akut nanti gejalanya seperti flu-like syndrome. Jadi gejalanya tidak khas, lemas-lemas, tidak enak badan, ya, tidak khas. Jadi pasiennya cenderung tidak sadar bahwasanya dia sedang terinfeksi HIV. Nah, yang harus kita tahu, HIV ini banyak sekali gejalanya. Kenapa? Karena dia menurunkan sistem imun. Ketika sistem imun menurun, maka datanglah mikroorganisme yang lain untuk menginfeksi tubuh si pasien. Jadi kalau di sistem kelenjar getah bening bisa terjadi pembesaran KGB. Generalisata ini khas sekali pada HIV tahap awal. Ya, pada HIV grade pertama, stadium pertama yang terjadi itu umumnya hanya pembesaran kelenjar getah bening di seluruh tubuh, generalisata di seluruh tubuh. Kemudian akan diikuti dengan infeksi-infeksi yang lainnya. Ini kalau udah berlanjut ke stadium 2, stadium 3, stadium 4, maka akan terjadi infeksi berdasarkan organ. Kalau di paru-paru bisa TB paru, bisa ada jamur di paru, di kulit bisa nanti kelainan di kulit seperti herpes zoster, dermatitis seborrheic, di gigi bisa nanti di gigi atau di gusi bisa nanti ada stomatitis aftosa atau ulceratif. Di kuku bisa ada jamur kuku, di pencernaan bisa terjadi diare kronik. Ini juga ciri khas pada HIV, di mana diarenya itu lebih dari 1 bulan. Ya, diare berkepanjangan, kemudian demam berkepanjangan. Nah, oke, dan lain sebagainya. Satu lagi nanti di kulit bisa terjadi sarkoma kaposi.
Nah, nanti ini ada Fikri kasih tahu cara menghafalnya berdasarkan stadium. Jadi untuk menghafal gejala HIV itu kita harus klasifikasikan berdasarkan stadiumnya. Contoh stadium pertama ini ingat Bang, belum ada gejala yang khas. Ya, gejalanya hanya flu-like syndrome tadi, demam-demam, meriang-meriang, dan diikuti dengan pembesaran kelenjar getah bening di seluruh tubuh yang menetap. Jadi limfadenopati generalisata, Bang. Nah, pembesaran kelenjar getah bening di seluruh tubuh ini biasanya terjadi di aksila, di ketiak, atau di koli, di leher, atau di inguinal. Jadi lebih dari satu tempat terjadi pembesaran kelenjar getah bening pada 2 atau lebih lokasi, minimal 2. Dan kelenjar getah beningnya itu membengkak lebih dari 1 cm. Oke? Dan nggak boleh berdekatan. Jadi selain inguinal ya Bang. Selain inguinal. Inguinal umumnya kita eksklusikan, kita kecualikan. Biasanya yang paling sering itu di ketiak, di leher, dan lain sebagainya. Dan penyebab dari pembesaran kelenjar getah bening ini tidak diketahui dan bertahan selama 3 bulan atau lebih. Contoh, kalau misalnya teraba pembesaran KGB di leher, kemudian kita lihat tonsilnya membengkak rupanya, berarti dia lagi tonsilitis. Artinya pembesaran kelenjar getah beningnya itu karena tonsilitisnya. Nah, tapi kalau tidak kita jumpai fokus infeksi yang lain, tiba-tiba dia datang dengan bilang ada benjolan di leher, di ketiak, kita raba, kita perkirakan ukurannya lebih dari 1 cm dan banyak tempatnya ya, ada di ketiak, di leher, di klavikula, maka ini kita curiga nanti menjadi HIV. Stadium kedua, kalau dia udah menjadi stadium kedua, udah ada jamur. Tapi jamurnya di mana? Jamur di kuku ya Bang. Jadi jamurnya di kuku. Infeksi jamur di kuku itu ciri khas pada stadium kedua. Kemudian bisa muncul ada herpes zoster. Ya, sudah ada penurunan berat badan tapi kurang dari 10%. Ini susah kita lihat di soal. Karena soal nggak akan bilang penurunan berat badan kurang dari 10%. Dia bilang nanti biasanya ada jamur di kuku, ada herpes zoster, ya. Kemudian ada sariawan berulang. Nah, ini juga ciri khas. OC ya? Enggak, ini masih ulceris aftosa. Ulkus aftosa, Bang, sariawan biasa. Kalau dia ulkus kandidiasis oral, kalau udah ada kandidiasis oral itu biasanya dia stadium 3, Bang. Jadi kalau udah ada oral kandidiasis itu langsung stadium 3. TB paru juga langsung stadium 3. Diare kronik lebih dari 1 bulan ini langsung stadium 3. Ini yang paling sering keluar di soal. Ya, jadi kalau ditanya stadium, lihat dia jamur di kuku berarti stadium 2. Oral kandidiasis stadium 3. Diare kronik stadium 3. TB paru stadium 3. Kemudian leukoplakia. Leukoplakia ini penyebabnya bisa banyak, bisa karena jamur, bisa juga karena merokok yang lama menyebabkan oral leukoplakia. Nah, jadi apa beda oral leukoplakia sama kandidiasis oral? Kalau kandidiasis oral dia ada plak keputihan tapi dia bisa diangkat. Kalau kita hapus, plaknya itu hilang, bercak putih di mulutnya hilang. Bedanya dengan oral leukoplakia, lesi putihnya itu dia tidak mudah diangkat. Tetap aja di situ, Bang. Susah diangkat, susah dihilangkan gitu ya. Kemudian kalau yang stadium 4 ini udah kita sebut sebagai HIV wasting syndrome. Di mana pasiennya udah kurus sekali. Kurus sekali, IMT-nya underweight dan pasiennya biasanya hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ya, jadi mudah drop, sikit-sikit ngedrop. Nah, satu lagi tandanya kalau tadi stadium 3 oral kandidiasis, stadium 4 itu ada kandidiasis esofageal. Jadi udah lebih jauh ke dalam kandidiasis esofagus. Kemudian kalau udah ada jamur-jamur di paru, PCP, ya pneumonia
pneumonia pneumosistik, jamur di paru, ini juga udah kita sebut sebagai stadium keempat. Udah HIV AIDS ini kalau stadium keempat ya Bang. Tanda dari PCP adalah pasiennya batuk dalam 3 bulan terakhir, bisa demam, bisa sesak. Kemudian dari foto ronsennya dijumpai infiltrat interstisial bilateral diffuse. Dan tidak ada gejala dan tanda pneumonia bakterial. Artinya nggak ada tanda-tanda di situ disebabkan oleh bakteri ya, Streptococcus dan lain sebagainya, nggak ada. Kita periksa sputumnya, pemeriksaan gramnya negatif. Nah, kemudian dari auskultasi terdengar adanya krepitasi bilateral dengan atau tanpa penurunan inspirasi. Oke, kemudian bisa juga pasiennya pneumonia bakterial yang berulang. Ya, contoh pasiennya itu demam, batuk sesak, kemudian pemeriksaan fisik dan radiologi menunjukkan adanya konsolidasi paru atau adanya adanya infiltrat dan sesak. Dan kalau kita berikan antibiotik, keluhannya akan berkurang. Untuk kultur gram dan tes yang lainnya untuk bakteri dia positif. Kemudian histoplasmosis ini juga jamur di paru kan kemarin sudah kita bahas. Tanda dari histoplasmosis ini apa? Kalau untuk klinisnya nggak ada yang khas. Tapi nanti kalau untuk pemeriksaan radiologi kita bisa jumpai ada infiltrat yang diffuse juga. Kemudian dari hasil kulturnya nanti bisa positif ada histoplasmosis di sana. Kemudian sarkoma kaposi. Sarkoma kaposi ini masuk ke dalam kelainan di dalam kulit, di mana adanya bercak datar dan persisten berupa merah muda atau merah lebam, kemudian akan berkembang menjadi plak dan nodul. Sarkoma kaposi ini nanti bisa berkembang menjadi kanker kulit. Nah, jadi penyebabnya ini umumnya virus ya Bang. Sarkoma kaposi ini virus menginfeksi di kulit, sehingga nanti bisa berkembang menjadi kanker. TB ekstra paru, TB di tulang, TB di kelenjar, TB pleura, ya itu juga udah TB ekstra paru, maka kita masukkan ke stadium yang keempat. Infeksi CMV ini juga sering. Sitomegalovirus ini mengenai retina yang paling sering. Ya, yang paling sering mengenai retina. Nanti ciri khasnya kalau dia mengenai retina, ada lesi di mata, lesinya khas berbentuk keputihan pada retina kalau kita periksa pakai fondoskopi, batasnya tegas, kemudian menyebar secara sentrifugal, mengikuti pembuluh darah, dan kadang-kadang pembuluh darah di retinanya juga mengalami peradangan. Untuk menegakkan CMV ini kita harus lakukan pemeriksaan PCR untuk melihat CMV di dalam cairan ya. Cairan yang kita ambil, karena selain retina, CMV ini sering juga mengenai otak, meningitis ya, atau encephalitis, maka kita ambil cairan cerebrospinal untuk memeriksa CMV. Kemudian tokso. Tokso ini juga udah stadium keempat. Gejalanya gimana? Toxoplasmosis ini menyebabkan encephalitis. Oke. Nanti dia akan berkembang menjadi abses. Abses di otak. Nah, ciri khasnya kalau dia udah mengenai otak berarti parenkim otak yang terkena, maka akan terjadi penurunan kesadaran dan ada gejala-gejala neurologis vokal. Gejala neurologis vokal ini artinya pasiennya bisa lumpuh. Kemudian kalau kita kasih terapi spesifik terhadap CMV, dia bisa hilang gejalanya. Apa terapi spesifiknya? Contohnya bisa kita kasih primetamin. Nah, bisa hilang. Untuk memeriksanya kita periksa antibodi tokso di dalam darahnya ya Bang. Kemudian ensefalopati HIV ini berarti kalau udah ensefalopati ini ciri khasnya pasien datang dengan keluhan kejang. Penyebab ensefalopatinya bermacam-macam ya, bisa dengan kejang, lumpuh. Nah, bisa ada disfungsi motorik maupun kognitif, lumpuh, kemudian kesadarannya menurun.
Kalau Cryptococcus ini masuk ke dalam masuk ke dalam, bentar ya Bang, ini Fikri ragu antara bakteri atau jamur. Fikri lihat dulu. Meningitis biasanya sebab Cryptococcus. Kayaknya ini bakteri. Ya. Oh sorry, jamur. Cryptococcus ini masuk ke dalam jamur, dia bisa menginfeksi apa saja, ya. Pertama bisa menginfeksi paru, bisa juga ekstra paru seperti meningitis karena Cryptococcus. Tapi bisa juga mengenai paru. Nah, dan lain-lain ya Bang. Nah, jadi yang sering itu yang Fikri biru-birukan, itu aja nanti yang Abang hafal yang sering keluar di soal. Nah, kemudian hati-hati, orang HIV ini kan nanti kita kasih ARV, kita kasih obat antiretroviral. Dalam pemberian ARV ini banyak juga masalah yang terjadi setelah kita berikan ARV. Salah satunya apa? Salah satunya sindrom imun rekonstitusi atau IRIS, imun rekonstitusi inflammatory syndrome. Sindrom ini muncul akibat terjadinya proses radang setelah kekebalan tubuh pulih kembali. Jadi kan awalnya sistem imunnya menurun, kemudian kita kasih ARV, naik lagi sistem imunnya. Nah, kenaikan sistem imun yang secara cepat, secara tiba-tiba pada beberapa individu akan menjadi masalah yang baru. Contohnya apa? Akan menimbulkan gejala inflamasi pada tubuhnya, sistemik. Bisa demam, bisa pembengkakan kelenjar limfe, batuk, kemudian fototoraksnya memburuk. Nah, kemudian ini sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami infeksi oportunistik TBC. Tapi bisa juga infeksi oportunistik yang lain. Infeksi oportunistik itu infeksi yang muncul karena kekurangan sistem imun. Contohnya TBC, histoplasmosis, pneumocystis, carinii, dan lain sebagainya. Itu termasuk kandida oral, kandida esophagus, itu termasuk infeksi oportunistik. Jadi biasanya gejalanya ini muncul setelah kita berikan ARV dalam 6-8 minggu. Penggunaan ARV, tapi bisa juga pada beberapa kasus, beberapa bulan selanjutnya baru terkena iris. Jadi iris ini prevalensinya ya, kemungkinan terjadi itu pada 25-30% pasien HIV yang menjalani terapi antiretroviral. Ya. Faktor resikonya gimana? Kalau dia memulai pengobatan ART pada usia yang lebih muda. Sel CD4-nya di bawah 100 pada saat memulai ARV. Jadi udah terlalu rendah CD4-nya baru dimulai ARV. Berarti Kemudian di bawah 200 nggak apa-apa ya dia? Gimana Bang? Di bawah 200 nggak apa-apa ya? Di bawah 100 dia harus ya? Enggak. Malah gini Bang, sekarang regimennya obat HIV ini harus diberikan berapapun CD4-nya. Kalau ada infeksi oportunistik yang terjadi. Tapi kalau HIV masih derajat 1, belum ada perburukan klinis, maka boleh kita tunda ARV kalau CD4-nya masih di atas 350. Tapi kalau CD4-nya di bawah 350, maka harus langsung diberikan ARV. Jadi ada dua kemungkinan memberikan ARV. Diberikan pada saat berapapun kadar CD4, jika ada infeksi oportunistik, atau kalau dia nggak ada gejala yang lain, hanya KGB saja yang membesar, berikan ARV-nya di bawah, jika CD4-nya di bawah 350. Jangan sampai CD4 di bawah 100 baru dimulai ARV. Kenapa? Karena bisa menjadi iris. Ini maksudnya. Ya. Kalau terlalu rendah baru kita mulai CD4, kita mulai ARV, CD4-nya terlalu rendah, maka bisa mencetuskan iris. Nah, makanya tadi kan patofisiologinya, kalau sistem imunnya awalnya rendah sekali, tiba-tiba jadi naik kali, ini terjadi iris nanti. Ya. Jadi peningkatan CD4 yang terlalu cepat itu juga tidak bagus, bisa menyebabkan iris. Oke. Penekanan HIV RNA secara cepat itu juga bisa menyebabkan iris. Ya.
ada infeksi oportunistik sebelumnya yang sudah ada itu juga mencetuskan iris. Jadi kadang kita nggak tahu, ini kita perkirakan iris, rupanya nggak jadi iris. Ini kita perkirakan aman nih, kita kasih ARV, tiba-tiba jadi iris. Ya makanya pada individu tertentu saja deh Bang, nggak semua individu bisa terkena iris. Oke, jadi ada genetika yang sering menyebabkan iris. Contohnya HLA, B4, DR4, ini kelainan-kelainan genetik yang bisa terjadi iris. Jadi patofisiologinya tadi kan ada ketidakseimbangan Bang antara sitokin anti-inflamasi dengan sitokin pro-inflamasi. Ya, sehingga ini di sini umumnya sitokin yang pro-inflamasi lebih tinggi daripada yang anti-inflamasi, maka terjadilah gejala-gejala inflamasi sistemik, limfadenitis lokal, demam yang berkepanjangan, ada infiltrat di paru. Inilah perburukan fototoraks tadi, infiltrat di parunya semakin parah, bisa terjadi hepatitis, peningkatan tekanan intrakranial, pasiennya muntah, nyeri kepala, uveitis, ya, peradangan pada matanya, dan bisa tercetus terjadi penyakit Graves. Tata laksananya gimana kalau udah jadi iris? Jadi ARV-nya itu nanti harus kita sertakan dengan steroid. Ya. Jadi untuk nyeri-nyerinya kita kasih NSAID atau paracetamol, kemudian untuk menekan sistem imun yang berlebihan tadi kita berikan steroid. Nah, jadi untuk pemeriksaan tes HIV, ya, pertama kita lihat dulu pada pasien-pasien, siapa saja pasien-pasien yang memiliki kelompok yang berisiko, ya, siapa saja kelompok-kelompok yang berisiko. Contohnya kelompok yang berisiko itu siapa? Ada VSK, ibu hamil. Ibu hamil juga harus langsung diperiksa HIV. Karena yang kita takut suaminya yang kena HIV terkena ke ibunya. Pasien TB, semua pasien TB umumnya itu berisiko terkena HIV. Jadi sebenarnya bukan karena TB-nya dia kena HIV. Sekarang pasien TB kita pikirkan TB-nya ini karena HIV. HIV dulu dia awalnya, cuman kan HIV awal tuh nggak ada gejala. Jadi dia nggak merasa sakit. Tiba-tiba udah TB baru dia datang ke rumah sakit. Kita lihat kok kurus sekali pasiennya, udah ada jamur di mulut, maka kita curiga HIV. Dan lain sebagainya, pasangannya HIV dan sebagainya, maka coba kita izin dulu ke pasiennya. Mau nggak dia diperiksa HIV? Kalau dia menerima, langsung periksa di laboratorium, ya nanti kita periksa, dia nanti kan Bang pemeriksaannya itu ada pakai rapid test, nanti ada A1, A2, A3, ya kan. Jadi ketiga-tiganya ini umumnya nanti ada interpretasinya. Jadi kalau ketiga-tiganya positif, ya, maka kita katakan dia positif HIV. Nah, kemudian kita akan ambil langkah selanjutnya yaitu memulai pengobatan ARV. Tapi kalau hanya 2 yang positif, A1, A2, ya, ini inkonklusif. Belum pasti dia HIV, meragukan hasilnya. Nanti kita periksa ulangan 3 bulan lagi. Kalau ketiga-tiganya negatif, berartilah dia negatif HIV. Tapi kalau dia menolak tes, maka tanda tangani surat dan edukasi secara lebih lengkap lagi edukasinya supaya dia mau merubah yang awalnya tidak setuju jadi setuju. Nah, jadi ini tadi Bang, pemeriksaan HIV. Ada A1, A2, dan A3. 3 Kalau metode A1 ini. positif, iya 3 metode. Bisa pakai rapid test atau ELISA 3 metode. Banyak sih Bang. Kalau ditanya gold standard, sekarang yang paling bagus tuh Western blood. Gold standard Western blood. Pakai metode Western blood. Nah, jadi kalau kita dapat A1-nya positif, coba langsung kita periksa A2.
A2-nya juga positif, periksa A3. Tiga-tiganya positif, berarti dia positif. Tapi kalau salah satunya dia negatif, berarti dia meragukan. Bukan. A1, A1 positif, A2 negatif, tes ulang A1 dan A2 beberapa saat kemudian ya. Biasanya kita tunggu 2-3 bulan. Tapi setelah diulang A1 A2 positif langsung tes A3. Kalau tiga-tiganya positif berarti pasiennya positif HIV. Ya. Tapi kalau A1 A2-nya negatif laporkan sebagai negatif. Oke. Nah, itu tadi pengantar aja, Bang. Soalnya jarang bertanya diagnosis stadium berapa, jarang. Rata-rata soalnya bertanya tata laksana. Tata laksana untuk infeksi oportunistiknya. Jadi tata laksananya kita berikan ARV, antiretroviral, karena kan virusnya ini masuk ke dalam family Retroviridae, ya. Jadi manfaat pemberian ARV ini supaya menurunkan angka kematian, menurunkan risiko perawatan di rumah sakit, menekan viral load. Viral load ini gini ya, Bang. Viral load ini kadar virus di dalam tubuh. Semakin tinggi viral load, maka CD4 pasti makin turun. Jadi selalu berkebalikan. CD4 kan sistem imun kita. Jadi kalau virusnya semakin tinggi, CD4 pasti semakin turun. Kebalikannya seperti itu juga. CD4-nya semakin tinggi, maka viral load-nya lah yang akan semakin turun. Oke, obat ARV ini ada 3 yang paling sering kita pakai, 3 golongan. Golongan pertama itu NRTI. NRTI itu nukleoside atau nukleotide reverse transkriptase inhibitor. Ada NNRTI. NNRTI itu non-nukleotide. Jadi ini kan NRTI. Ini NNRTI. Satu lagi PI, protease inhibitor. 3 golongan ini yang paling sering kita pakai. Nah, obat ARV direkomendasikan pada semua pasien yang memiliki HIV positif. Ingat ya, Bang. Semua pasien HIV positif dan menunjukkan gejala yang termasuk ke dalam kriteria AIDS. Jadi kita katakan AIDS itu ya, beberapa referensi berkata bahwasanya AIDS itu kalau dia udah stadium 3 dan 4. Jadi ada 2 sumber. Ada beberapa referensi lagi AIDS bilang hanya stadium 4. Ya. Oke. Kalau stadium 4 udah pasti AIDS. Jadi kalau dia sudah ada gejala-gejala AIDS, langsung mulai ARV-nya. Tanpa melihat berapapun jumlah CD4. Tapi kalau nggak ada gejala-gejala AIDS, maka ARV ini boleh ditunda sampai CD4 di bawah 350. Jadi ini dia dasarnya, Pak. Inisiasi mulainya ART. ART sama ARV sama. ARV antiretroviral virus. Kalau ART antiretroviral saja, ya sama. Itu nama lainnya. Jadi mulai ART kita lakukan jika pasien HIV stadium 3 dan stadium 4 atau jika CD4 di bawah sama dengan 350. Artinya kalau dia stadium 1 pun tapi CD4-nya di bawah 350 langsung mulai ARV. Tapi kalau udah stadium 3 dan 4 berapapun CD4-nya langsung mulai ARV. Ya. Satu lagi menurut WHO, ya, ini untuk pasien dewasa dan anak di atas 5 tahun. Menurut WHO, berapapun jumlah CD4-nya langsung mulai ARV. Ya, dengan catatan ada gejala-gejala di bawah ini. Pasiennya ada TB, langsung mulai ARV. Pasiennya ada hepatitis B. Dia hamil dan menyusui, ya, langsung mulai ARV. Orang yang HIV dengan pasangan HIV yang negatif. Jadi suaminya HIV positif, istrinya negatif, langsung mulai ARV tanpa melihat berapapun CD4-nya. Ya. Pasien yang bekerja sebagai PSK, waria, ya, dan lain sebagainya,
atau dia tinggal di populasi umum yang memang dalam satu wilayahnya itu memang angka HIV cukup tinggi. Maka mulai ARV berapapun CD4-nya. Kalau anak di bawah 5 tahun, ini juga mulai ARV berapapun CD4-nya. Jadi memang yang paling sering kita pakai itu mulai ARV berapapun CD4-nya. Kalaupun kita tunggu dia sampai di bawah 350 CD4-nya, itu hanya untuk pasien-pasien yang tanpa gejala, tanpa ada TB, tanpa ada hepatitis B, tanpa ada komorbid yang lain, tanpa ada infeksi oportunistik yang lain, maka boleh kita tunggu sampai di bawah 350. Ingat, pengobatan TB pada HIV nggak boleh bersamaan. Mulai dulu obat TB-nya, kemudian dalam 2-8 minggu kasih obat TB-nya. Obat TB-nya yang belakangannya, ARV dulu, kemudian 2-8 minggu kasih obat TB-nya. Yang kemarin nih ya. Jika CD4-nya kurang dari 50, ARV-nya harus dimulai dalam 2 minggu. Artinya 1-2 minggu. Bisa hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9. Tapi kalau ARV-nya CD4-nya di atas 50, maka ini boleh kita berikan dalam 2-8 minggu. Bisa minggu ke-3, minggu ke-4. Yang penting jangan lebih dari 8 minggu. Oke. Kalau pasiennya dia Cryptococcus meningitis, ARV juga nggak boleh diberikan bersamaan dengan obat untuk Cryptococcusnya. Dimulai 5 minggu setelah pengobatan Cryptococcusnya. Bayi yang di bawah 18 bulan umurnya dan terdiagnosis HIV dengan cara presumtif artinya kita sangkaan karena ibunya HIV positif, kemungkinan besar anaknya HIV positif. Maka langsung terapi ARV. Oke. Kemudian baru periksa PCR. Jadi nggak usah dulu kita nggak penting dia positif HIV apa enggak, periksa mulai dulu ARV, baru nanti belakangan kita periksa PCR-nya kalau dapat spesimennya. Nah, ini dihafal obatnya, Bang. Obat HIV lini pertama yang pilihannya itu untuk anak usia 5 tahun dan dewasa, termasuklah dia untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk pasien HIV dengan hepatitis B atau pasien HIV dengan TB, kita berikan apa? Kita berikan obat TDV. TDV itu tenofovir, lamivudin itu 3TC, atau kalau nggak ada lamivudin ganti dengan emtricitabine FTC tambah efavirenz. Jadi sering dibilang nanti ini regimennya 2 NRTI tambah 1 NNRTI. Jadi TDV tapi jarang lah disebut NRTI atau NRTI inilah. Iya, langsung ke nama obatnya. Ini kan golongannya, Bang. Dia langsung ke nama obatnya. Iya kan? Jadi jadi Abang hafal yang regimen pertama. TDV 3TC itu masuk ke dalam NRTI. Ya. Nah, lamivudin, zidovudin masuk ke dalam NRTI. Ya. Kalau efavirenz itu NRTI, makanya 2 NRTI tambah 1 NNRTI. Kalau nggak ada bisa pakai alternatif yang lain, AZT. AZT ini lamivudin tambah emtricitabine tambah efavirenz. Ya. Atau TDV, tenofovir tambah lamivudin tambah nelvirapir. Ya, nelvirapir ini bisa diganti ke efavirenz. Biasanya itu sering diganti-ganti, sering di-change. Nah, catatannya jangan mulai TDF ya, jangan mulai tenofovir jika pasiennya creatinine clearance-nya itu di bawah 50 per menit. GFR-nya ya, creatinine clearance-nya sama dengan GFR. Kalau fungsi ginjalnya buruk, GFR di bawah 50 ml per menit jangan diberikan. Atau pada kasus-kasus diabetes yang lama, hipertensi tidak terkontrol dan gagal ginjal, jangan diberikan. Jangan mulai AZT ya, AZT nilamivudin jika HB di bawah 10. Oke. Kombinasi yang tersedia sekarang di Indonesia yang ini, yang pilihan pertama. Jadi ini dalam bentuk KDT. KDT berarti kombinasi dosis terpadu. Dalam 1 tablet ada 3 obat ini. Jadi pasiennya nggak capek minum 3 tablet, langsung minum 1 tablet aja udah bisa.
Oke. Ini dia. Tablet kombinasi inisial untuk ARV. Nah, catatan di sini juga, Bang. Efavirenz jangan diberikan untuk wanita hamil, apalagi hamil trimester pertama. Trimester pertama nggak boleh, ganti dengan Elvirapir biasanya kalau dia hamil ya. Nanti ada di bawah, ganti dengan Elvirapir kalau dia hamil. Nah, kemudian setelah kita berikan ARV, kita lihat berhasil nggak pengobatan ARV-nya. Ya, kita katakan pengobatannya gagal. Ya, yang pertama ya kita bagi menjadi 3 kegagalan. Yang pertama kegagalan virologis. Jadi viral load-nya itu tidak turun dia, Bang. Gagal mencapai target viral load di bawah 400 cm per mililiter dalam 24 minggu. Ini berarti gagal. Atau di bawah 50 cc per mililiter dalam 48 minggu. Ini juga gagal. Atau tetap dia, Bang, kadar viral load-nya pada 2 pengukuran berurutan. Contohnya lebih dari 50 tetap atau 250 setelahnya juga tetap. Intinya nggak berubah ya, Bang. Tetap aja dia konsisten. Nah, umumnya viral load ini akan terjadi penurunan ya pada minggu ke pertama sampai keempat. Oke. Itu dilihat dari viral load. Jadi kalau viral load-nya yang nggak turun-turun, kita sebut dia kegagalan virologis. Normal Oke. berapa di viral load ini ya? Di bawah. Dia nggak ada normal, Bang. Oh, malah harus ya pokoknya nurun gitu ya. Serendah-rendahnya. Karena kan ya. normalnya ya harusnya nggak ada. Mm-mm. Viral load ini kan seberapa banyak virus yang ada di dalam tubuhnya. Ya, harusnya kita turunkan serendah-rendahnya. Kalau dibilang kita hilangkan sampai tidak ada, nah ini belum ada obat yang mampu membunuh HIV secara tuntas, nggak ada. Cara obatnya ini gimana cara kerjanya? Dia hanya menekan kerja si ARV supaya dia tidak beraktivitas, supaya dia tidak bereplikasi, ditekan pakai obat ARV. Tapi untuk membunuhnya nggak ada. Makanya intinya berarti kalau viral load-nya tinggi, ini virusnya lagi bereplikasi terus-menerus, lagi aktif. Jadi kita tekan dia supaya tidak aktif. Itulah. Kemudian dilihat dari kegagalan imunologis. Kalau imunologis berarti dari CD4. Hitung CD4, ya dia meningkat 25 sampai 50 sel dalam 1 tahun. Ya jadi peningkatannya gagal meningkat, sorry. Dia tidak meningkat, nggak meningkat. Harusnya dalam 1 tahun bisa meningkat 50. Ya tapi ini nggak meningkat. Kebanyakan pasien akan mengalami peningkatan hitung CD4 sebanyak 150 dalam 1 tahun pertama. Tapi tidak terjadi pada pasien tersebut, maka kita katakan dia sebagai kegagalan imunologis. Kegagalan klinis pada pasien yang belum pernah diobati, terjadinya atau adanya kekambuhan gejala penyakit HIV lebih dari 3 bulan setelah terapi. Ya, oke. Jadi untuk mendiagnosis kegagalan klinis ini, pikirkan bahwasannya ini bukan iris. Jadi kalau dia iris, dia tidak termasuk dalam kegagalan klinis. Ya, kita golongkan ke dalam iris. Jadi betul-betul singkirkan ini bukan iris. Ya. Oke. Nah, ini golongan obat tadi, Bang, yang NRTI siapa aja? NNRTI, protease inhibitor, ini yang paling sering dipakai nanti. 3 golongan ini. NRTI, 1 NNRTI ya. Gitu kan, Dek? Iya, Bang. 2 tambah 1. Nah, pasien suspek atau gagal klinis atau imunologis, selanjutnya harus kita periksa HIV RNA. Ini udah kita obati nih rupanya, dia gagal klinis atau gagal imunologis, periksa HIV RNA. Atau pasien yang sudah mendapatkan
ARV, dia mau kontrol, ya periksa juga HIV RNA. Kalau viral loadnya di atas 1000 kopi per mililiter, berarti pasiennya ini nggak patuh minum obat karena masih tinggi viral loadnya. Jadi harus dievaluasi kepatuhan minum obat. Ya, evaluasi, kita edukasi, baru nanti kita cek lagi HIV RNA-nya setelah 3-6 bulan. Kalau udah turun di bawah 1000, ya teruskan terapi sebelumnya, berarti udah pas nih terapinya. Berarti terapinya sudah di jalur yang benar. Tapi kalau tidak turun juga, masuk ke lini selanjutnya. Berarti nggak bisa lagi dia pakai lini pertama, masuk ke yang alternatif. Alternatif yang mana tuh, Dek? Yang tadi kan ada di atas nih, Bang. Tabel ini kan ada 2 tadi kan, panduan alternatif yang di bawah. Oh, itu oke. Oke. Nah, jadi kalau dia tadi terjadi kegagalan, maka kita inisiatif untuk melakukan pemeriksaan tes resistensi dengan cara pemeriksaan viral load. Itulah tadi kita periksa kalau dia di atas 1000, ya kemungkinan ada resistensi. Oke. Tapi kalau viral loadnya di bawah, ya nggak patuh minum obat. Nggak patuh minum obat berarti. Tapi kalau dia di bawah 1000, nggak usah dites resistensi. Berarti cukup diteruskan obat-obatannya, regimennya sudah benar. Nah, ini tadi terapi ARV untuk pasien yang HIV TB. Ini pertama tetap 2 NRTI tadi kan Bang, tambah efaviren. Jadi tenofovir tambah lamivudin tambah efavirenz. Oke, tapi kalau dia hamil, sama Bang. Kalau dia hamil nggak boleh pakai efaviren, ganti pakai nelvirapir. Oke, ini keduanya diganti dengan protease inhibitor. Ya, bisa dipertimbangkan untuk mengembalikan nelvirapir setelah terapi TB yang berisi rifampicin selesai. Jadi satu lagi catatannya, kalau dia mendapatkan obat TB, ya usahakan jangan usahakan nelvirapir ini sebenarnya tidak usah diberikan, ya, karena nelvirapir dengan rifampicin itu dia bisa berinteraksi, ya, mengurangi efektivitas dari rifampicin. Memang yang paling dianjurkan tadi kan efaviren, tapi efaviren ini nggak boleh kalau dia hamil, apalagi yang trimester pertama. Atau pasiennya memang mau hamil, ada program mau hamil, jangan dulu kasih efaviren, kasih yang nelvirapir. Ya. Dalam pemberian nelvirapir ini perlu dilakukan monitoring klinis seperti enzim hepar, apalagi kalau dia bersamaan dengan protease inhibitor dan rifampicin. Harus diperiksa enzim heparnya. Selain menurunkan efektivitas obat, nelvirapir ini bisa sangat hepatotoksik. Jadi kalau kita sandingkan dengan rifampicin, nanti cepat sekali nih ALT-nya akan meningkat. Oke, makanya nelvirapir ini digunakan sebentar, baru nanti ganti ke efaviren. Ya, ganti ke efaviren. Kemudian profilaksis isoniazid. Kapan kita lakukan profilaksis isoniazid? Jika pasiennya ini HIV, belum TB, jangan sampai dia jadi TB. Jadi supaya dia tidak kena TB, kita kasih profilaksis isoniazid. Nah, oke. Tapi kalau misalnya dia tidak ada, kalau ada kontraindikasi untuk diberikan INH, misalnya dia nggak bisa nih pakai INH, dia hipersensitivitas terhadap INH, maka jangan dulu berikan INH, cukup berikan ARV-nya saja. Tapi kalau dia udah ada gejala-gejala TB, baru rupanya memang positif TB dari kultur dahaknya atau biak BTA-nya, ya terapi ARV tambah TB. Tapi kalau nggak ada negatif dahaknya, ya berarti bukan TB, bisa dipikirkan yang lain. Jadi profilaksis INH itu kalau pasiennya belum terinfeksi, belum ada gejala-gejala TB, dia masih HIV.
Orang yang HIV saja ini bentar lagi jadi TB. Supaya dia tidak jadi TB, kita kasih profilaksis isoniazid saja. Kasih isoniazid aja itu selama 6 bulan, Bang. 6 sampai 9 bulan. Profilaksis isoniazid ini INH kita berikan 6 sampai 9 bulan. Dengan dosis ya biasanya kita berikan ini 10 mg per kgbb per hari. Karena isoniazid ini bisa menyebabkan kebas-kebas neuropati perifer, kita sertakan dengan pemberian vitamin B6 2 kali 1 ya untuk mencegah neuropati perifernya. Oke. Kemudian terapi ARV untuk hepatitis. Pasien yang hepatitis ditambah dengan HIV, maka obatnya yang kita berikan hampir sama, ya, hampir sama bedanya. Nanti kan di sini ada tenofovir, ada tenofovir ya. Tenofovir tambah lamivudin tambah atau emtricitabin. Jadi bisa dipilih salah satu ini dan ditambah dengan interferon. Ya, interferon alfa. Ini untuk yang hepatitis C. Sorry Bang. Salah. Jadi pertama kalau dia hepatitisnya hepatitis B, kita kasih tenofovir tambah lamivudin atau emtricitabin. Tapi kalau misalnya dia hepatitis C, kita ganti emtricitabinnya dengan interferon alfa atau ribavirin. Nah. Oke, kalau dia menggunakan metadon, ya kita kasih AZT atau TDP, ini jarang keluar. Ya. Kemudian untuk ibu dan anak, misalnya ibunya hamil, kemudian HIV, obatnya apa? Obatnya sama dengan yang biasa ya Bang, AZT, kemudian lamivudin, kemudian efaviren. Nah, ya zidofudin, lamivudin sama efaviren. Atau kalau nggak ada, cari yang di bawahnya. Oke. Nah, untuk yang hepatitis B, Bang, kalau HbAg-nya positif, HbAg ini kita belum masuk ya hepatitis. HbAg ini menandakan replikasi virusnya lagi tinggi-tingginya. Kemudian coba kita periksa HBV-DNA. HBV-DNA ini sama dengan HIV-RNA. Artinya menandakan viral load. Kumannya. Kumannya kalau lagi tinggi-tingginya juga, kita lihat ALT. ALT normal, tidak usah diterapi dulu, tapi bisa kita periksa nanti monitoring HBV, DNA, HbAg-nya per 3 bulan. Dan ALT per 3 bulan. Ya, peningkatan 1-2 kali juga tidak usah diberikan terapi, tapi monitoringnya jadi lebih cepat. Per 1-3 bulan, ya, per 1 bulan atau per 2 bulan. Kalau ALT-nya meningkat 2 kali lipat, ya, ini diberikan obat kalau misalnya dia persisten peningkatannya selama 3 bulan. Terapinya apa? Terapinya yang tadi, interferon, entecavir, ya ditambahkan terapi-terapi yang ini. Kalau lebih dari 5 kali lipat ALT-nya, maka langsung berikan pengobatan. Ya, sama diberikan interferon, entecavir dan lain sebagainya. Tapi ini jarang keluar sih Bang. Ini udah ribet kali memang. Algoritma ini jarang keluar. Ini tambahan aja. Soalnya belum ada yang Abang kirim. Kalau yang HbAg-nya negatif, sama kita lihat kalau HBV-DNA-nya di bawah 20.000, sama tadi ya, di sini terapi tidak diberikan, tapi kita monitoring 3-6 bulan. Di sini jadi monitoringnya 6-12 bulan. Jadi awal-awal hanya monitoring aja dulu. ALT normal monitoring 3 bulan, ALT normal monitoring 1-3 bulan. Tapi kalau ALT-nya lebih dari 2 kali peningkatannya, kemudian coba kita obati pakai tadi interferon, entecavir atau adefovir. Kalau dia responsif, maka nanti setelah diterapi kita periksa lagi HBV-DNA dan ALT-nya per 1-3 bulan. Tapi kalau tidak responsif, lanjutkan observasi untuk mengenali keterlambatan respon terapi. Atau kita pikirkan strategi tata laksana yang lain. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya?
Belum ada sih, Dik. Tapi nanti mana tahu Oke. sembari jalan ada nanti kalau ada Ya. tanya abang tanya nanti. Oke, kalau HIV itu jarang memang keluar ya Bang, yang sering keluar ini yang untuk infeksi oportunistik. Jadi kalau pasiennya encephalitis toxoplasma, gejalanya gimana? Gejalanya ini nyeri kepala yang paling sering, kemudian lumpuh, nyeri kepala lumpuh, jadi kayak gejala-gejala stroke, penurunan kesadaran dan kejang. Nah, dari CT scan dijumpai ada asymmetric target sign, yaitu ada gambarannya gini Bang, di otaknya itu ada bulat besar seperti ini, gambaran seperti abses, ya. Jadi nanti ini CT scan otak misalnya kan. Ya, di sini nanti di parenkim otaknya ada bulat besar seperti abses. Kita sering sebut sering disebut di soal itu abses yang menyengat, atau absesnya itu berbentuk seperti kontras cincin, atau sering dibuat bahasa Inggrisnya multiple enhancement. Enhancement itulah sih apa namanya, penyengatan. Multiple enhancement, sering nih enhancement. Nah. Oke, ini toxoplasmosis. Nah, oke. Nah, obatnya apa? Obatnya kita kasih ini primetamin. Nah, loading dose 200 mg per oral. Selanjutnya kalau berat badannya di bawah 50 dikasih 2 kali 25 per hari. Kalau di atas 50 dikasih 3 kali 25. Kalau nggak ada boleh kasih clindamycin. Kalau nggak ada ya Bang. Kalau meningitis TB, gejala-gejala meningitis ini gimana? Kaku kuduk positif. Habis itu apa lagi? Nyeri kepala. Nggak ada defisit neurologi, yang nggak ada kelumpuhan. Dia itu aja kaku kuduk positif, nyeri kepala. Sebelumnya ada TB. Maka pengobatannya sama kayak TB kemarin, TB paru dan TB ekstra paru itu pengobatannya sama, hanya saja durasinya nanti yang lebih ditingkatkan. Fase intensifnya tetap dikasih RHZE, IRSEP, tetap dikasih RHZE. Kemudian fase lanjutannya itu selama 7 sampai 10 bulan. Ya, jadi dia lebih lama fase lanjutannya, bisa sampai 9 sampai 12 bulan ya. Oke. Pakai S kemudian streptomycin ya? Ya Bang. RHZES Ya, Bang. ya. Pas streptomycinnya ini hanya kita pakai kalau sebelumnya dia pernah menggunakan OAT. Jadi dia masuk ke lini kedua. Masuk ke kategori kedua. Jadi nggak wajib kita pakai streptomycin, ya? Bang. Kalau dia baru menggunakan TB, baru saja menggunakan obat TB, streptomycin nggak usah digunakan. Tapi kalau dia sebelumnya udah pernah menggunakan obat TB, ya, baru kita gunakan streptomycin. Sama kayak kemarin yang TB, kalau dia udah kasus kambuh, kasus gagal, baru pakai streptomycin. Tapi kalau kasus baru, nggak usah pakai streptomycin. Nah, kemudian infeksi oportunistik si PCP. Gejalanya gimana? Gejalanya ini nggak khas sekali, demam, batuk, kayak pneumonia biasa. Tapi foto toraksnya nanti ada infiltrat interstisial bilateral katanya untuk PCP. PCP fotonya ada foto infiltrat interstisial bilateral. Nah, tata laksananya kita kasih kita kasih cotrimoxazole ya, atau trimetoprim metoxazole tambah sulfametoxazole ya. Jadi trimetoprim tambah sulfametoxazole itu kan kita sebut sebagai cotrimoxazole. 75 sampai 100 mg dibagi dalam 3 sampai 4 dosis selama 21 hari. Alternatifnya bisa kasih clindamycin. Kalau dia yang parah udah sampai parah ya Bang, gejalanya bisa dipertimbangkan pemberian prednisone. Kandidiasis oral ini sering ya. Suspensi nistatin kumur. Jadi nistatin kumur 4 kali diberikan 4 sampai 6 mili per oral selama 7 sampai 10 hari. Kalau nggak ada nistatin ini sering disebut sebagai nistatin drop. Nama lainnya. Jadi sediaannya drop. Kalau nggak ada, kita kasih fluconazole kapsul 4 kali 100 sampai 400 mg. Kalau esofagus,
fluconazolnya itu lebih tinggi dosisnya, 4 kali 200 selama lebih lama lagi, 14 sampai 21 hari. Atau itraconazole dosisnya sama tapi harinya lebih lama. Atau amphotericin B ya secara IV line. Herpes simplex dikasih aciclovir. Ini beda ya Bang. Kalau herpes simplex kasih aciclovirnya 5 kali 200 mg atau 3 kali 400 mg selama 7 hari. Tapi kalau herpes zoster kita kasih lebih tinggi ya. Aciclovirnya 5 kali 800 mg atau valaciclovir 3 kali 1000 mg. Beda herpes simplex sama herpes zoster. Kalau herpes simplex ini dia ada 2 tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 1 dia di mulut. Tipe 1 lesinya di mulut dan dia bergerombol, Bang. Bertumpuk-tumpuk, berdekat-dekat dia. Dan ini penularan seksual. Biasanya herpes simplex. Kalau tipe 2 ini di genital. Ya, sama bergerombol juga. Infeksi seksual juga. Kalau herpes zoster ini reaktivasi dari cacar, reaktivasi dari varicella, cacar yang pas kita kecil itu, dia nggak mati si varicella zoster, nama virusnya varicella zoster virus. Dia setelah menginfeksi kita pas kecil, dia nggak mati, dia sembunyi di persarafan kita, namanya di ganglion saraf, di akar ganglion saraf. Ketika sistem imun kita rendah, contohnya HIV atau kita udah tua, nanti mau terreaktivasi kembali varicella yang sembunyi tadi, aktif lagi dia. Tapi awalnya kan dia varicella zoster namanya, cacar air. Sekarang jadi herpes zoster. Ciri khas dari herpes zoster ini gimana? Lesinya unilateral, hanya di bagian salah satu sisi tubuh saja, kanan aja atau kiri aja. Dia nggak pernah kanan kiri, Bang, kanan aja atau kiri aja. Dan mengikuti dermatom. Kalau tadi kan bergerombol herpes simplex, ini dia mengikuti dermatom. Artinya kita kan di kulit kita ini ada sensorik, persarafan sensorik. Dan sensoriknya itu ada dermatom khususnya. Contoh, dermatom torakal 1 dari mana sampai mana? Dari kening misalnya kan Bang? Bukan, dari cervical misalnya. Cervical 1, yang cervical 1 dari kepala sampai ke leher, sampai ke pergelangan tangan misalnya. Jadi kalau dia kena di cervical 1, nanti lesinya hanya dari kening turun ke pergelangan tangan, turun ke jempol misalnya. Hanya di bagian dermatom cervical 1 saja. Jadi nggak ada di bagian lain. Kalau dia di torakal 1 misalnya di dekat dada, di dekat papila mame misalnya. Masuk dia ke pundak, masuk ke bagian lengan dalam. Jadi di sekitar situ aja lesinya. Sesuai dengan dermatom. Itu ciri khas dari herpes zoster. Sesuai dermatom. Kemudian histoplasmosis. Ya, kemarin kita udah bahas juga histoplasmosis ini termasuk jamur paru yang paling sering, di mana nanti di sini kita bisa lihat gejalanya sering asimptomatik. Kalau gejala akut bisa terjadi adanya nyeri dada, kemudian batuk, ya. Kemudian ada riwayat dia berpergian ke daerah endemis histoplasmosis. Kemudian X-ray yang ciri khasnya untuk pemeriksaan fototoraks, ciri khasnya di sini ada infiltrat kecil tersebar di kelenjar hilus dan makin lama nanti akan menjadi kalsifikasi. Kalau yang kronik, ya yang kronik ciri khasnya nanti ronsennya ada membentuk caverne. Nah, untuk pemeriksaan bisa kita gunakan tes histoplasmin untuk melihat antibodi terhadap histoplasmosis capsulatum. Ya. Hati-hati pada HIV ini bisa menjadi negatif palsu. Jadi kalau HIV lebih baik kita deteksi antigen polisakarida histoplasmosis. Oke. Terutama ini untuk kasus-kasus yang histoplasmosis yang berat, seperti histoplasmosis disseminata. Nah, oke. Apa itu histoplasmosis disseminata?
Ini sering terjadi pada HIV/AIDS. Jadi kalau HIV/AIDS ini histoplasmosisnya pasti yang diseminata. Ya, gejalanya gimana? Gejalanya lebih parah, hepatomegali, limfadenopati, kemudian fototoraksnya itu bisa terjadi infiltrat diffuse. Nah, tes serologi tidak banyak membantu karena dia biasanya negatif palsu. Jadi diagnosis pasti langsung dengan pengecatan atau kultur spesimen jaringan, nanti langsung nampak ada histoplasmosis di sana. Terapi pilihannya ingat Bang, pakai amphotericin B karena ini masuk ke dalam golongan jamur. Ini kalau fase akut yang berat, HIV biasanya dia akut berat, kita kasih amphotericin B dulu. Baru fase lanjutannya ganti dengan itraconazole 2 kali 200 mg selama 12 minggu. Alternatifnya bisa juga pakai itraconazole untuk fase akut, tapi ditingkatkan dosisnya 400 mg per hari. Nah, untuk infeksi ringan bisa dikasih fluconazole saja. Oke, untuk CMV tadi Bang, CMV yang sitomegalovirus yang di retina tadi bisa kita kasih valganciclovir, ya. Sorry, untuk di retina ini kita kasih ganciclovir kalau di retina. Ganciclovir langsung kita suntikkan intravitreal. Intravitreal ini masuk ke dalam bola mata, Bang, di dalam vitreus. Di dalam bola mata itu kan ada vitreus. Langsung kita masukkan ke sana. Oke. Ini kalau dia sudah ada ancaman kebutaan. Tapi kalau misalnya masih ringan, gejalanya bisa kita kasih valganciclovir saja 2 kali 900 mg per orang. Kalau sudah menginfeksi gastrointestinal, CMV-nya kita kasih valganciclovir saja 2 kali 900 mg per oral selama 3-4 minggu. Kalau dia mengenai paru-paru menyebabkan pneumonitis, ya kita kasih ganciclovir 2 kali 5 mg atau valganciclovir 2 kali 900 mg. Sama ganciclovir sama valganciclovir kan? Beda ya? Beda golongan, Bang. Tapi sama-sama antiviral. Ya. Nah, ini imunisasi yang dianjurkan, yang direkomendasikan pada pasien HIV. Pertama, pasti harus hepatitis B, ya, 3-4 dosis. Boosternya diberikan kalau misalnya anti-HBs di bawah 10. Jadi nanti kita periksa lagi anti-HBs-nya berbulan-bulan kemudian. Kalau anti-HBs-nya di bawah 10, maka kita booster lagi vaksin hepatitis B. Human papillomavirus. Human papillomavirus ini kalau dia di kulit, bisa menyebabkan sarkoma kaposi. Inilah yang bisa menyebabkan sarkoma kaposi tadi. Kita kasih juga. Kalau dia di serviks bisa menyebabkan kanker serviks. Nah, influenza, pneumokokal, dan lain-lain, tetanus, difteri itu juga bisa diberikan. Oke. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Masih belum, Dek. Belum. Kira-kira nomor 1 ini jawabannya apa, Bang? Mana tuh? Coba ya. Seorang pengacara usia 50 tahun datang ke praktek saudara untuk melakukan pemeriksaan HIV. 1 bulan sebelumnya, pasien baru pulang dari Thailand dan telah melakukan hubungan seksual dengan PSK. Pasien pernah memeriksakan darah 2 minggu sebelumnya dengan dikatakan hasil negatif. Pasien masih ragu dengan hasil tersebut dan ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lanjutan apakah yang Anda sarankan? Sesuai tadi yang kita dengar dari atas, bahwasannya standar pemeriksaan HIV ini kan ELISA dan Western blot. ELISA 3 metode dan Western blot. Ya kan, Dek? Dodol lah. Kalau HIV, bukan Western blot ya? Nah, tadi kan Bang, HIV ini ada fase inkubasinya. 3-6 bulan. Pasiennya ini baru terkontak masih belum sampai sebulan kan. Makanya pemeriksaannya masih negatif. Karena yang kita periksa tadi kan antigen dan antibody. Jadi kalau awal-awal pemeriksaan yang positif itu masih HIV RNA. Makanya kalau dia masih awal pemeriksaan, anak bayi yang baru lahir, anjuran pemeriksaan itu HIV RNA. Kenapa? Karena antibodi dan lain sebagainya itu belum terbentuk. Makanya masih negatif. Kalau pakai ELISA kan pakai antibodi. Masih negatif. HIV rapid test juga pakai antibodi. CD4 belum bisa kita periksa. CD4 ini untuk evaluasi terapi.
Dia lama baru turun CD4-nya. Jadi orang yang hari ini kena HIV, CD4-nya akan turun mungkin 10 tahun atau 8 tahun kemudian. Nggak langsung turun CD4-nya. Nah, makanya HIV-RNA tadi menilai viral load, langsung melihat berapa kadar virusnya di dalam tubuh. Nah, jadi kan virusnya udah ada nih dalam tubuh, tapi belum terbentuk antibodi. Makanya kayak HIV-RNA. Oh, ngerti abang. Jadi nggak perlu kalau seandainya ada pilihannya cek 3 metode 3 bulan lagi? Nah, itu bisa. Kalau ada kata-kata 3 bulan lagi itu bisa. Oh, oke. Abang tadi terpikir Western Book karena kan tadi di atas ada gold standard, makanya berpilih itu. Karena dia masih 2 minggu ya, Dek ya. Iya, Bang. Ya. Ini Bang, nomor 2. Ke bawah. Bawah. Seorang perempuan usia 33 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan demam yang hilang timbul sejak 2 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluh nyeri menelan, diare, batuk berdahak, dan mengalami penurunan berat badan. Pasien TB. Pasien saat ini sedang dalam keadaan hamil. Hamil 10 minggu. Suaminya adalah orang penasun dan telah meninggal dunia 1 bulan yang lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, denyut nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 24 kali, suhu demam, konjungtiva palpebra pucat, terdapat kandidiasis oral (OC), bronki basah sedang pada kedua apeks paru, dan didapatkan pembesaran KGB juga di regiopoli, aksila, dan inguinal. Pemeriksaan penunjang didapatkan HB10, leukosit 7.500, trombosit 230.000, LED-nya memanjang, Difon-nya 0,5711717. Anti-HIV reaktif CD4-nya 374. HIV-nya reaktif dia dengan CD4-nya 374. Terapi apakah yang Anda berikan pada pasien ini? Kenapa abang milih Ento? Karena kita tahu kan, Dek, prinsipnya pada dasarnya HIV dengan TB harus kita lakukan pengobatan TB dulu. 2 RHZT selama minimal 2 minggu, lalu dilanjutkan dengan ARV. Kenapa kalau abang pilih AZT yang NFP? Karena efavirenz tidak boleh diberikan pada orang hamil, Dek. Oke, mantap. Karena dia hamil ya, Bang. Harusnya kalau dia nggak hamil memang AZT ini apa sih namanya? AZT ini zidofudin. Nama zidofudin. Kan abang taunya THE, ya kan? Tenofovir, efavirenz, lamivudin. AZT ini apa? Zidofudin. Ini first line-nya juga, men. Jadi first-line-nya kan 3 nih. First line-nya AZT, 3TC, sama efavirenz. Tapi karena dia hamil, efavirenz-nya ganti dengan nevirapin. Sip. Oke. Nomor ini, Bang. Nomor 3. Seorang wanita usia 30 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan benjolan di leher dan ketiak juga sebelah kiri yang sudah dialami sejak 4 bulan ini. Pasien juga membawakan hasil laboratorium HIV 3 metode reaktif yang dilakukan 3 bulan yang lalu. Dengan hasil CD4-nya 355, pasien memiliki riwayat pemakaian narkoba suntik selama 10 tahun dan sudah berhenti dalam 2 tahun ini. Keluhan lain seperti batuk, demam, penurunan berat badan, maupun mencret berulang tidak dialami. Pemeriksaan fisik lain selain pemeriksaan KGB, Coli, dan aksilasi distra dijumpai dalam batas normal. Dilakukan pemeriksaan BTA dan sputum, pemeriksaan PA dan dari KGB didapatkan hasil normal. Oke, nggak ada masalah. Pada pemeriksaan serologi hepatitis B dijumpai hepatitis B pula dia. Pemeriksaan fungsi hati maupun USG masih normal. Apa saran yang Anda lakukan pada pasien ini? Kalau abang nggak salah ya, memang kita harus melakukan tindakan pemberian ARV langsung. Tadi cuma 2 penyakit yang harus kita tunda, Dek.
satu TB, satu lagi apa tadi? Ada tadi di bawah TB. Jadi maksudnya si CMP, bukan CMP, Tokso terus CMP. Tadi ada dua, Tokso. cuma yang Fikri bilang tadi ada satu TB, satu Tokso. lagi Tokso ya. Jadi CMP kalau atau ada Tokso gitu, Bang. lihat dulu. Ya. Kalau yang lain boleh kita kasih ARV langsung. Tapi kalau ada dua penyakit ini harus kita obatin sakitnya dulu baru kita mulai ARV. Ada tadi terbaca Abang tadi. Kita dengar Abang. TB oke, sepakat. Satu lagi tadi apa penyakitnya ya? Cryptococcus, Bang. Mana dia? Cryptococcus. Mana dia? Tak nampak Abang. Ini ya. Mana? 5 bulan, 5 minggu setelah pengobatan Cryptococcus. Itu dia, Cryptococcus. Oke. Jadi kan betul kan? Betul Abang kan cuma dua penyakit ini aja kan. Jadi kok ada TB, ada Cryptococcus, baru kita obati lah sakitnya dulu, baru dapat ARV. Tapi kalau yang lain mulai aja ARV ya kan? CD4-nya berapa pun kalau gitu kan, kapan kita berikan ARV kalau di bawah 350 CD4-nya Bang? Pada saat kapan? ARV kan 300 ARV itu bisa dimulai langsung, bisa tunggu CD4 di bawah 350. Oh, kalau nggak ada kita mulai infeksi langsung, nggak ada infeksi opportunitis ini kan udah ada hepatitis B-nya kan Bang? Maka langsung mulai ARV. Tapi kalau tadi nggak ada apa-apa dia, ya. Oh gini, coba Abang jelaskan deh. Kalau seandainya CD4-nya rendah, langsung obatin ARV. Tapi kalau CD4-nya di atas, misalnya ini kayak gini 355 kan masih bagus, ya kan? Tapi dengan ada infeksi langsung ARV, gitu kan? Iya. Patokannya 350 ya Bang? Iya. Berapa sih, Dek? 300 apa 200 sih? Orang bilang 200. Di bawah 350 deh Bang. Di bawah 350. Dulu memang di bawah 200 ya, kalau yang dulu. Sekarang di bawah 350. Berarti kalau di bawah 35, di atas 350, tapi ada infeksi opportunistik, langsung obati ARV kan, Dek? Betul. Oke. Nomor 4. Wanita 29 tahun datang untuk berkonsultasi tentang HIV. 3 bulan yang lalu, suami pasien meninggal karena AIDS dan infeksi otak. Saat ini, pasien sedang hamil 36 minggu. Waduh. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital masih normal, jantung dan paru tidak ditemukan kelainan. Hasil pemeriksaan HIV didapatkan hasil reaktif. Waduh, kena dia. Bagaimana kata selanjutnya? Sebentar ya. Sebentar. Kok goyang Abang ini? Sama kayak yang Abang bilang tadi lah. Kita udah sepakat tadi, cuma dua penyakit aja yang nggak boleh diberikan ARV. Ya kan? Obati dulu. Ini kan nggak ada apa-apa. Mainkan aja terus. Tapi pengaruh kehamilan nggak apa-apa ya, Dek ya? Malah kalau dia hamil, mulai ARV berapapun CD4. Tadi kan mulai ARV berapapun CD4, TB, hepatitis B, hamil, pasangan salah satu pasangannya yang negatif. Dia aja positif tapi pasangan negatif. Iya, malah harus dimulai langsung ya. Tapi tadi ada obat di trimester berapa yang nggak boleh kan, Dek? Harus iya, kita trimester ganti. 1. Itu si efaviren. Iya. Makanya ini nanti jadinya efavirennya ganti ke nevirapir. Nevirapir. Oke. Ngerti ya, Bang. Iya, cocok. Jadi kan ARV itu ada banyak regimennya kan, Bang, nggak harus pakai efaviren. Iya. Jadi tujuan kita berikan lebih cepat, mulai kapanpun pada saat pasiennya hamil, supaya anaknya nggak kena HIV. Nah, jadi memang orang HIV ini sebenarnya dia bisa hidup normal, bahkan bisa hamil, kalau pengobatannya bagus, CD4-nya tetap ditingkatkan, viral load-nya tetap di bawah 1000, nggak tinggi. Nah, di bawah berapa deh? Dia bisa, ya di bawah 1000, Bang. Dia bisa hamil dengan aman. Yang kita takutkan anaknya nanti kena HIV, kasihan. Jadi sebelum dia hamil, itu dulu kita turunkan viral load-nya di bawah 1000. Makanya kalau dia mau hamil, sebenarnya sebelum hamil dia udah mendapatkan HIV, cuman kan ini terdeteksinya pas lagi hamil. Jadi ya udah, daripada nggak sama sekali langsung dimulai. Jadi berikan HIV tanpa menunggu
CD4-nya. CD4-nya. Ini Bang. Ini seorang laki-laki usia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan kelemahan sisi sebelah kiri saat hendak bangun dari tidur sejak 2 hari yang lalu. Pasien bekerja sebagai bartender sebuah nightclub sejak 5 tahun yang lalu. Pasien merupakan penggunaan narkoba suntik dan sering berganti pasangan. Memiliki riwayat darah tinggi 3 tahun, tidak terkontrol teratur, penurunan berat badan kurang dari 10% dalam 3 bulan terakhir, dan 6 bulan yang lalu pernah menderita herpes lama, herpes zoster dan sariawan di mulut. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 180/100, denyut nadi 80, frekuensi nafas 20 kali per menit, jantung dan paru dalam batas normal, pemeriksaan penunjang HB13 dekosit 5500, hitung jenis 0274. Ini kenapa ditunjukkan hitung jenis ya, Dek ya? EBB. Ya, ini nggak ada nih, ngecoh aja nih. Nggak ada. Oh, soalnya tuh 74 kan agak tinggi tuh kan. Pasien ini dikonsultasikan oleh bagian neuro dengan hasil pemeriksaan Oke, HIV-nya positif. Pemeriksaan CT scan kepala didapatkan infak cerebri. Stroke berarti ya, infak. Iya. Jadi lumpuhnya itu karena stroke. Kita kira karena toxo, padahal rupanya karena stroke. Kalau toxo, enhancement tadi Bang. Oh iya, makanya kenapa infak stroke kan? Stroke. Bagaimana saran Anda pada kasus tersebut? Bentar ya. Ini berarti hati-hati ya. Abang tadi mau jawab dodol lah, tapi teringat kata-kata ya kan, diberikan ARV bila CD4 di bawah 350 atau di atas 350 dengan infeksi opportunitis. Iya kan, Dek? Iya, Bang. Jadi kalau kita lihat ini herpes ini nggak masuk kriteria. Yang masuk kriteria TB, hepatitis B, hamil. Infeksi opportunis apa aja? TB? Yang tabel yang tadi, Bang. Dia sebenarnya bukan infeksi opportunis, ini kan banyak. Jadi kita mulai pemberian ARV ini pertama kalau dia TB, kedua kalau dia hepatitis B, ketiga kalau dia hamil, keempat dia punya pasangannya HIV negatif. Oh ya. Artinya kan suaminya nanti kalau istrinya kalau dia misalnya HIV-nya negatif, jangan sampai tertular. Makanya kita kasih ARV lebih cepat. Satu lagi kalau misalnya dia udah stadium 3 atau 4. Ini stadium berapa nih, Bang, kira-kira? Mana? Herpes zoster itu kan stadium 2. Herpes zoster, sariawan di mulut stadium 2. Kalau dia bilang tadi TB baru masuk stadium 3. Kayak gitu ya, Bang. Jamur di esofagus masuk stadium ketiga. Masuk stadium keempat. Jamur di mulut masuk stadium ketiga. Jamur di kuku stadium 2, jamur di mulut stadium 3, jamur jamur di mulut sama sariawan di mulut ya. Ya, sariawan itu penyebabnya virus biasanya, Bang, kan? Virus. Kalau jamur kan ya memang jamur. Kalau sariawan dia ulkus nyeri. Kalau candidiasis esofagus dia nggak nyeri, bercak-bercak putih aja, nggak ada terasa apa-apa tapi bercak putih. Banyak bercak-bercak putih di mulutnya. Nah, itu udah oral candidiasis. Dek, kalau yang entok berarti udah stadium 3. Entok itu nggak perlu berarti ya? Vaksin? Enggak ya? Vaksin ini pencegahan. Enggak. Bisa juga kita berikan. Ini kriteria vaksin. Yang mana tadi, Dek? Vaksin ini contohnya MMR. Vaksin lainnya digunakan sesuai dengan rekomendasi Satgas Imunisasi Dewasa. Kecuali untuk vaksin polio, MMR, varicella, hanya dapat diberikan setelah CD4-nya di atas 200. Vaksin-vaksin ini, MMR, polio, ini vaksin yang kumannya hidup tapi dilemahkan. Kalau kita berikan CD4, kita berikan vaksin MMR polio ketika CD4-nya di bawah 200,
Maka Bahaya ini ya. berbahaya pasiennya bisa jadi kena polio karena sistem imunnya lagi rendah. Jadi kalau mau memberikan vaksin ini, tingkatkan dulu CD4-nya di atas 200. 200. Jadi Nah, gimana jadi nih? Memang pasti memang kita target kita di bawah 350 ya, bukan 200 ya. 350 kan? ya di bawah 350, Oke. Bang. Ya udah. Menurut materi yang beredar sekarang. Oke. Oke. Mm-mm. Jadi 250. Dulu memang 200 ya. 350 memang 200, sekarang udah 350. Oke, ini Bang. Soalnya, wih panjang soalnya. Seorang laki-laki usia 40 tahun ke rumah sakit dengan keluhan panas badan lebih dari 2 minggu. Nyeri pada kelenjar getah bening dan nyeri pada perut kodran kanan atas. Pasien tersebut dilaporkan penurunan berat badan yang progresif dan lemas sejak 1 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya panas badan dan hilangnya massa otot serta adanya oral thrush. Kayaknya berat dia nih udah. Ditemukannya adanya pembesaran, nah kan betul, kelenjar getah bening anterior cervical di bawah 1 cm dan hepatomegali. Pasien didiagnosis dengan AIDS, udah 4 dia nih. Dengan total limfosit CD4 12 bah. Dan HIV RNA, widih banyaknya, 650.000. Kultur viral tuh kan. Kultur darah ditemukannya Mycobacterium avium. Apa pula ini? Mycobacterium avium. Kemudian pasien diterapi dengan rifabutin dan clarithromycin dan dapsone. Itu apa? Pusta untuk profilaksis pneumositis dan dipulangkan 2 minggu kemudian setelah demam turun. Kemudian pasien kontrol ke posyansus 4 minggu kemudian dan dimulai terapi dengan tenofovir, emtricitabine, efavirenz. 2 minggu kemudian pasien datang ke poliklinik dengan demam, nyeri leher, nyeri perut, temperaturnya 39,2 dan detak jantung 10 kali per menit, tekanan darah bagus, saturasi pasien bagus, KGB bening, KGB-nya pasien menjadi 2 cm dan perabaannya nyeri, terlihat mengalir keluar berwarna kuning. Dan hasil pemeriksaan pus tersebut BTA positif. Hepar teraba nyeri. Apakah kemungkinan penjelasan dari kondisi di atas ini? Bentar ya, coba abang tepis-tepis dulu ya. Kontofokal meningitis. Enggak. Abang kalau nggak yakin karena itu ada ke arah meningitis, ini nggak ada ke arah meningitis. Kalau B, kegagalan terapi HIV, sebentar ya. Kalau kegagalan HIV ini sebetulnya dia nggak ada ngasih tahu berapa CD4 ataupun viral load-nya setelah pemberian obat. Jadi kita nggak bisa tahu ya kan, Dek? Kalau sarkoma Kaposi, sarkoma Kaposi tadi apa? Yang kurus-kurus itu ya? Yang di kulit, Bang. Oh, yang di kulit. Yang bisa enggak. jadi kanker kulit. Oh, yang apa ya? Dermatom bukan? Enggak ya? Bukan. Yang dia disebabkan CMV, dia terkena di kulit. Lesi keputihan aja dia ada meninggi, kemerahan meninggi. Ini nanti bisa jadi kanker kulit. Kanker. Kayaknya nggak terlampau bisa ke arah D. Kegagalan terapi Mycobacterium avium nih apa sekarang? Apa, Bang? Nah, ini masuk dia ke golongan Mycobacterium, bakteri tahan asam. Bakteri tahan asam ini kan ada banyak, ada TB, Mycobacterium tuberculosis, ada Mycobacterium lepra, ada MAV. Gejalanya nggak khas juga, dia gejala demam tinggi, anemia dan lain sebagainya. Bisa juga menyebabkan hepatitis, pneumonia. Jadi tergantung organ mana yang terkena. Nah, di sini yang mau kita lihat adalah setelah diberikan ARV, ya, maka muncul gejala-gejala itu, teraba nyeri di limfa di kelenjar getah beningnya. Makin parah. Heparnya teraba nyeri. Setelah mendapatkan berapa bulan, berapa minggu dia ARV? 2. Dia mendapatkan ARV 2 minggu. 4 minggu ya. Nah, jadi kan tadi kalau misalnya mendapatkan ARV tiba-tiba
langsung muncul gejala-gejala limfadenitis, gejala hepatitis, demamnya semakin tinggi. Ini gejala iris. Nah, gejala iris ini, astagfirullah, lupa Bang Dek. irisnya ini Iya. bisa karena obat TB, bisa juga karena reaktivasi dari MAV. Nah, MAV bisa dari apa? MAV juga. Itu tadi Mycobacterium avium, singkatannya MAV. Oh, iya. Iris ya, lupa Bang Dek. Iya. Imun ya, jadi tolak di apa? Viral yang tiba-tiba itu kan? Ya, jadi sistem kan? imunnya tiba-tiba naik, sistem imunnya malah turun. menyerang. Iya, menyerang apa? Menyerang tubuh. Viral CD4-nya turun tiba-tiba. Ya kan, Dek? Enggak, Bukan terbalik. Gitu ya? Viral load-nya turun tiba-tiba, CD4-nya naik secara cepat, langsung menyerang tubuh. Jadi gejala-gejala inflamasi sistemik dia terjadi. Oh, iris ya, iya betul. I-nya mana kok hilang? Imun rekonstitusi. I-nya mana? Sindrom. Iris. Oh, iya. Ini imun rekonstitusi sindrom. S-nya sindrom. I-nya itu masuk ke rekonstitusi. Oh, iya, oke. Oh ya, untung ada dapat soal ini jadi tahu Bang. Iris. Jadi mana tahu keluar kan Bang? Amin. Jadi tahu Bang Iris. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Alhamdulillah udah nggak ada, udah terbuka Bang Dek tentang ini semua. Dek, sebelum kita pindah ke stase lain, ke COVID dulu kenapa kita Dek? Kemana Bang? COVID. Takut Abang nanti ada COVID nggak? Kayak mana? COVID. COVID. Boleh. Bahan COVID ada Bang? Ada sih, panduan yang terbaru itu kan udah Bang kasih juga kan, yang 2022 pun. Itu yang udah ada nanti Fikri lihat. Itu aja lah dia kalau nggak takut. Dia bentuk apa Bang? Bentuk konsensus ya Bang? COVID-nya. Oke. Nanti Fikri lihat ya Bang. Itu aja lah dia dulu, takut Abang nanti kan ini kan masih ada COVID nanti banyak pula keluar soal itu kan sayang. Abang gini, yang paling goyang nanti kadang-kadang membedakan probable, suspek atau konfirmasi gitu kan. Kalau konfirmasi gampang lah ya kan. Kalau nanti probable, apakah itu dia sering keluar probable, juga ya Bang? Sering itu deh. Makanya sebelum ini kan tadinya kan kita rencana mau pindah stase nih udah terakhir di PTI kan. Tapi sebelum itu ini dulu lah, nanti COVID dulu ya. Oke, siap. Coba nanti. Berarti udah Abang kirim kemana? Berarti di tempat baru ya? Pas yang ini aja nanti kalau baru ya? Abang ulangkan aja lagi nanti ke Telegram. Enggak apa-apa, nanti Fikri lihat scroll ke atas ya Bang. Nanti kalau nanti Abang ulangkan lagi aja. Kirim bahannya lah ya, sama videonya ya. Jangan lupa ya, Dek. Ya Bang, Oke, sip. Kapan kita jumpa nanti kemungkinan Sabtu pagi ya Bang. Sabtu pagi jam 8:30. Bisa Bang Abang? Boleh Dek. Pagi. Kalaupun nanti nggak bisa, nanti Abang kabarin ya. Nanti kita kabarin. Fikri lebaran di mana? Oke, siap Bang. Oke. Lebaran. Di rumah, inilah kan Sabtu itu Fikri gerak habis ngajar Abang. Gerak ke Medan habis ngajar jam 8:30, jam 10:30-nya gerak ke Medan. Sabtu Fikri balik. Sampai kapan lagi? Maksudnya berapa lama di Medan, Dek? Sampai Kamis atau Jumat depan Bang. Soalnya Seninnya udah masuk kan. Oh, Senin kalinya jadi lagi. Jadi Kamis. Berarti Kamis sampai Jumat depan lah. Iya Bang. Nanti kalau nggak sibuk udahlah belajar aja lah kita ya. Nggak apa-apa ya, Dek? Iya Bang. Nanti tetap paling nanti H+1 atau H+2 Lebaran kita belajar. Iyalah, bantu Abang dulu ya. Iya Bang, oke. Makasih banyak ya. Iya Bang, sama-sama. Kalau bisa nanti kan Bang, COVID-nya itu yang dia udah bentuk slide gitu, biar kalau bentuk konsensus kan nanti kita nggak tahu nih mana aja yang penting tuh keluar di ujian. Ada yang bentuk slide gitu. Kalau ada yang bentuk slide ada nggak kira-kira? Kalau soal kayak mana? Boleh juga nanti Fikri tengok soalnya, kira-kira soalnya keluar tuh yang ditanya apa aja. Karena kan nanti kalau kita bahas COVID semua, ada nih soal nanti ada soal untuk khusus COVID semuanya nih. Boleh. Nanti kirimkan juga ya Bang. Abang kirimkan konsensus sama coba nanti Abang buka lah.
tentang COVID semuanya. Ya? Ini Fikri tengok di apapun. Nggak ada ya? Ada kayaknya pernah Fikri tengok. Nanti lah Fikri. Tapi mungkin yang tahun 2019 jangan lagi pakai ke itu deh. atas. Jangan pakai yang itu belum ada Omicron. Oh iya. Yang baru. Boleh nanti kirimkan yang baru ya, Bang. Ada Omicron dia. Takut abang keluar itu pasti keluar. Sayang kan? Iya, pasti keluar karena kan. Iya, Bang. Boleh, Bang. Oke, siap. Oke, Bang. Fikri tunggu ini ya, Bang. Apa namanya? Iya, materinya, Bang. Nanti Abang kirim. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup ya, Bang. Dengan doa penutup. Oke, lebih dan kurang mohon maaf. Jadi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Bang. Waalaikumsalam. Izin live ya, Dek. Iya, Bang. Ya, Bang, izin juga, Bang.